Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tebal, sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju kuku alkohol di situ dan juga bisa beli parfum Kamuni di situ. Parfum Sultan harga merakyat dari UMKM Indonesia. Dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel yang aman, berkah, terpercaya, kalian cek deskripsi, sudah ada paket umrohnya, paket reguler 8 gratis 1, paket titian berkah, dicek sekarang guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Guys, kalian masih ingat nggak ada nih kan waktu kasus Pertamina itu Erick Thohir ditanya begini. Memang penegakan hukum kita harus hormat dan semua proses hukumnya pasti kita dukung, dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung juga terus bekerja sama memberantas korupsi asabri, jiwasraya dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya itu. Nah, jadi Erick Thohir ini orang yang termasuk bukan orang yang irit bicara guys. Artinya dia menghormati proses hukum yang berjalan ya, yang terjadi. Dia merasa pemberantasan korupsi itu bla 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 bla. Dan ternyata ada berita bahwasanya dia juga terlibat di korupsi Pertamina ini, diduga begitu. Ya, nih. Terbongkar mafia elit di balik skandal BBM oplosan. Bukti yang ditemukan Kejagung di rumah Riza Khalid. Nah, jadi ini Riza Khalid ini ya, ada bukti-bukti yang ditemukan. Jadi ada mafia migas di situ dan ada kaitannya dengan Erick Thohir ini. Ya, ini menteri yang gue paling menteri buat gue nih. Erick Thohir ini menteri yang paling gitu buat gue. Iya. Parah anjir, menteri BUMN di zaman Jokowi itu ya, tapi BUMN banyak yang rugi. Udah player, udah regulator, udah jadi pemain, jadi wasit, masih rugi aja. Ya, sebetulnya nggak rugi sih. Kemungkinannya dugaannya dikorupsi banyak nih, terbongkar kan ya. Nih lihat ini, bukti di Riza Khalid ini apa nih? Tunjukin aliran duit yang udah diatur rapi banget sebesar 50 miliar ke Erick Thohir dan kakaknya yaitu Mbak Thohir. Oke. Di situ ada dikatakan di berita ini bahwasannya ada duit 50 miliar yang ditujukan ke Erick Thohir dan kakaknya Boy Thohir. Ya, ngopi dulu, kita ngopi, ini udah buka puasa, ngopi dulu. Hah? Ini baru hisap di dunia nih. Mereka dapat 50 miliar sebagai uang koordinasi. Uang koordinasi, ya 50 miliar. Namanya uang koordinasi guys. Dikirim lewat Hussein ke Arya Sinulinga, staf sus BUMN yang juga. Ini juga nih, Arya Sinulinga nih. Mudah-mudahan aja kebongkar semua. Tapi kayaknya sih berat ya. Cuman cukup tahu aja kita cukup tahu. Sebagai rakyat cukup tahu. Kalau masalah hukum udahlah. Ya, masalah penegakan hukum di Indonesia ini kalian masih percaya? Ya wallahu a'lam. Tapi ya kita nggak tahu bagaimana Allah SWT mau membongkar aibnya orang, mau menghukum orang, kita serahkan sama Allah ya guys ya. Lanjut. Juga tangan kanan Erick. Dan nggak berhenti di situ. Kapolda Metro Jaya, Karyoto, juga kebagian jatah. Nah, Pak Karyoto ini juga disebut di berita ini. Aduh. Ya Allah.
Ini dari Parcok juga ya. Katanya kan polisi itu Parcok ya. Katanya orang. Ya. Lanjut. 25 miliar per bulan lewat Fada Rafiq. Jelas, uang ini buat mengamankan operasi haram dan nutup rapat-rapat penyelidikan. Mengamankan operasi haram ya. Menutup rapat-rapat penyelidikan. Ayo loh, lanjut. Bahkan, mantan Deputi Penindakan KPK pun ikut main buat jaga skandal ini biar gak bocor. Nah yang lucu dari kasus ini. Mantan Deputi KPK itu tapi nggak disebut ya. Nggak ada namanya ya. Ya, coba dari sini. Ya, di sini. Ya, sini. Operasi haram dan nutup rapat-rapat penyelidikan. Bahkan, mantan Deputi Penindakan KPK pun ikut main buat jaga skandal ini biar gak bocor. Mantan Deputi Penindakan, tapi nggak ada orangnya ya guys ya, siluet gitu aja ya. Lanjut. Nah yang lucu dari kasus ini, awalnya Kejagung bilang di berita, ini BBM oplosan. Pas netizen mulai ngamuk, mendadak diubah jadi BBM branding. Serius nih, ada yang panik di belakang layar. Ada yang panik di belakang layar. Iya, blending sama oplosan apa bedanya, Rick? Dan yang lainnya, blending, campuran, ngoplos. Dikira rakyat goblok apa ya? Atau ada gesekan antara Kejagung dan KPK saling ancam buku dosa masing-masing institusi dan ngelindungin Thohir bersaudara ini. Gila sih kalau masih dibelah dan ditutupin. Korupsi hampir 1.000 triliun. Ini bikin semua mata tertuju ke Presiden Prabowo. Apakah makan Asia berani berantas tegas korupsi tanpa pandang bulu seperti janjinya saat kampanye? Atau kita harus lihat negara kita dipimpin oleh boneka politik? Hahaha. 2 tambah berapa tadi itu? 2 tambah. Iya dah, tambah-tambahan deh ya Pak ya. Jadi dari berita ini 2 ya, kemarin Erick Thohir itu ketemu sama wartawan banyak guys, dan mendadak bungkam. Ini momen dimana Erick Thohir yang biasanya cerewet terus sekarang mendadak bungkam bisu. Gitu, ini ada videonya nih. Pak, Jagung Pak. Ya Pak, itu gimana Pak? Kelanjutannya kita Pak setelah kemarin katanya ada Pak, sedikit Pak. Bisu lagi. Ada 3 Pak. Sama ini ada juga ada tanggapannya gimana Pak? Lihat mukanya Erick Thohir ya. Lu lihat mukanya, lu lihat. Aduh, asik mukanya Erick. Rick, kenapa lu mendadak bungkam? Biasanya lu cerewet, Rick. Kenapa lu? Kenapa? Guys, ada yang tahu kenapa Erick tiba-tiba mendadak bisu bungkam? Udah kebongkar, Rick? Ya, nyari perlindungan, Rick? Atau takut salah ngomong, Rick? Ngomong dong, Rick. Lu pejabat publik. Biasanya lu cerewet, Rick. Kalau ditanya wartawan, lu biasanya mau apalagi kalau soal PSSI juga. Wah, lu, Rick. Kita lihat deh ya di postingan Twitter. Mungkin netizen ada yang tahu kenapa Erick bungkam. Let's go to Twitter, guys. X. Oke, guys. Kita udah di postingannya kakak Yurisa Agustina Samosir. Saat ditanya soal korupsi Pertamax, Erick Thohir lebih memilih bungkam. Suara netizen, kok diam Pak Erick? Mana tanggung jawabmu jika kamu diam? Apakah ikut terlibat juga? Nah itu, Erick mendadak bisu, anjir. Mendadak bisu. Coba ditanya tentang bola pasti ngomong dia, Menteri Perbolaan. Nah iya, ini tentang bola ngomong dia. Iya tentang bola. Tentang bola ngomong, tadi kan gue ngomong juga ya. Kalau bola buat cerewet dia biasanya. Emang pejabat di sini nggak ada malunya, iya, nggak ada, dah. Dan rakyatnya suka banget ini sama pejabat-pejabat model begini, karena duitnya banyak ya. Ya Allah, kalau rakyat maling ayam sudah babak belur di Borgor, pejabat maling uang rakyat miliaran senyum-senyum nggak ada rasa malu. Emang udah dia yang maling? Kan belum tentu, guys. Wajahnya terlihat banyak masalah dan ketakutan. Awal tahun yang berat, berpikir semua aman, jabatan tetap dan happy kemarin-kemarin. Tiba-tiba boom. Masih percaya sama aparat hukum? Satu-satunya hukum rakyat lah. Revolusi, semua hukum tidak berfungsi. Sepakat sebenarnya gue. Dan atau hukum Tuhan aja.
Dari wajahnya ada kebaca. Jujur aja kenapa Erick Thohir? Pertamix, kami keluarga Thohir mengoplos. Mohon markup yang sebesar-besarnya. Hahaha, Erik. Ada, gue pernah bilang dia menteri tolol, pernah bilang gue. WC pom bensin kutip uang saja Erick Thohir tahu. Mutasi dan penempatan komisaris dan direksi tahu bahwa itu ada duit miliaran M. Wawancara dengan media canggih dan sampai saat ini uang anak yatim, janda, pensiunan dan lansia masih disandera. Jeli soal duit. Nah, tapi ya begitu, mendadak bisu ya. Nggak bisa tanggung jawab nih Menteri BUMN satu ini. Lebih baik dipecat. Menteri titipan geng Solo selalu ada aja masalah. Sisi Prabowo iya kan. Iya sama. Top score ini ada Indonesia Corruption ya. League. Manggut-manggut itu. Hahaha. Iya manggut-manggut ya. Gila coy 50 M per bulan. Pantesan cepet kaya. Iya ya 50 M guys. Allahu Akbar. Tidak mungkin tidak tahu. Iya nggak mungkin nggak tahu. Tapi diamnya Erick itu bisa berarti macam-macam guys. Iya macam-macam. Tapi ya itulah orang yang biasa cerewet terus tiba-tiba bungkam mendadak bisu. Aduh. Haha. Coba tanya tentang timnas pasti nyerotos. Iya ada tadi di atas. Kejar sampai ke Antartika dan yang terjauh gurun Gobi ada samping rumah kadang nggak tahu. Iya di depan mata kadang pura-pura nggak tahu kayaknya ya. 1.000 triliun itu berbagi anjir, nggak mungkin tidak diketahui dan berbagi. Semboyan Pancasila, korupsi untuk semua, semua pasti korupsi. Negara dipimpin pembisnis ya habis deh. Rampok di mana-mana sudah nggak takut sama Tuhan, sementara uang merampoknya nggak dibawa mati. Ya, mudah-mudahan kita lihat aja matinya gimana. Kita semua pasti mati. Orang-orang begini nggak tahu gimana matinya ya. Ini orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus Pertamina. Dugaan jejak Boy Thohir di kasus BBM. Legislator Nasdem momentum bersihkan mafia migas. Ya. Bicara soal Nasdem si Pak Brewo kemana ya? Gak ada suaranya Pak Brewo, sakit kali ya. Ini pejabat bangsat namanya. Harusnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi di departemen di bawah naungan dia. Dia tanya malah nyengar-nyengir. Mundur oi. Gak cuma mundur, tangkap, periksa gitu. Mulai ketakutan si Erick Thohir. Belangnya mulai ketahuan. Pengkhianat rakyat, rakus kekayaan, penjarakan, miskinkan mestinya. Undang-undang pemiskinan koruptor itu penting itu. Pecat dalang kejahatan di Pertamina. Pecatlah. Kejahatan korporasi yang bertanggung jawab pemilik korporasi, direksi, dan perusahaannya sendiri. Pemilik BUMN di bawah Menteri BUMN harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan para direksinya dan para kriminal lainnya yang terlibat dalam kejahatan itu. Bicara soal tanggung jawab, negara kita sekarang ini tanggung jawab kayaknya sudah. Mau gimana? Udahlah. Cuman yang pasti ya, si Erick Thohir ini ya, dia ini makhluk satu. Biasanya cerewet. Tapi di kasus ini dia mendadak bisu, mendadak bungkam. Kenapa, Rick? Ketakutan lu. Lu bisa menghindar dari hukum manusia. Tapi belum tentu bisa. Lu nggak bakal bisa menghindar dari hukum Allah. Dan pasti akan kena. Pasti. Gue yakin itu. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha walinayah. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko alkohol di situ, beli parfum kamu di situ, dan juga kalian bisa daftar umroh di situ. Sudah ada paket umroh, paket aman berkah terpercaya, paket titian barokah 8 gratis 1. Kalian cek sekarang. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda.
Dapatkan koleksi terbaru Algodi sekarang juga.